Bib, masih inget nggak Bib? Beberapa tahun lalu sempat rame tuh Bib. Jadi ada warung makan, ya. Ada warung makan tuh buka siang hari Ramadan. Kemudian dia ditertibkan gitu sama petugas, diangkut-angkutin lah gitu makanannya gitu. Nah kayak gitu gimana sih Bib? Ya padahal kan nggak semua orang itu kan puasa ya, nggak semua orang itu wajib puasa gitu kan. Boleh nggak sih sebetulnya warung makan tuh buka siang hari atau mungkin dari pagi? Atau ada kaidah-kaidah yang diajarkan oleh Islam gitu kan, biar orang tetap usaha juga gitu kan selama Ramadan. Iya, jadi sebenarnya kita dalam dakwah negur orang itu jangan terlalu kaku. Oke. Ya. Dan juga kita itu, kata guru kami Buya Yahya itu, kalau dakwah itu engkau melihat sesuatu yang salah, tidak harus engkau tegur saat itu juga. Betul. Dan tidak harus lewat mulutmu gitu. Jadi maksudnya bisa aja kita tegurnya nanti ya jauh-jauh hari ya, atau juga bisa lewat mulut orang yang lebih sesuai untuk menegur gitu. Nah, kemudian warung-warung itu memang dihimbau buka di siang dan sore hari. Siang, sore. Ya, kalau sore kan udah umum kita kan di Indonesia, warung-warung itu buka biar orang-orang siap-siap beli takjil dan lain sebagainya. Nah, tetapi ternyata restoran, warung makan, warteg ya, yang mereka itu buka juga dari pagi ya, siang ya, dengan mereka memakai hordeng dan tirai, menambah spanduk untuk nutup daripada tempat makannya itu sudah tanda mereka menghormati orang yang puasa. Iya. Jadi nggak apa-apa ya sebetulnya ya. Nggak apa-apa, buka dari siang bahkan dari pagi juga nggak apa-apa. Tapi ada yang beli nggak tuh? Karena memang gini Bib, kita juga aneh ya, Anda pribadi pernah punya pengalaman. Tahun pertama Ramadan sama istri gitu kan. Kan hamil tuh kan, Ramadan hamil. Ya namanya orang hamil kan nggak puasa kan, dihimbau nggak puasa. Jadi ya kalau siang orang hamil kan kadang juga ngidam, ada mual-mual, nggak kuat lah nyium bau masakan. Ya kita memang nggak masak gitu. Ya otomatis kan nyari makan gitu. Memang agak keder juga kalau Ramadan tuh nyari makan buat orang hamil tuh agak susah gitu. Iya, jadi iya untuk mempermudah orang-orang yang nggak puasa. Karena dalam Islam itu ada 9 orang yang boleh tidak berpuasa. Artinya boleh batalin puasanya. Ini kita belum menghitung non muslim, saudara kita yang tidak beragama Islam. Jadi jangan sampai banyak orang yang susah nyari makan. Ya, jadi intinya buka warung itu dengan dia menutup tirai itu tuh sudah tandanya menghormati. Tapi mungkin perlu nggak sih Bib dikasih himbauan itu kan, misalkan di depannya gitu, hanya melayani ibu hamil, terus juga musafir atau ya anak kecil lah, intinya orang-orang yang memang nggak punya kewajiban puasa. Iya itu gitu. Lebih bagus lagi. Kalau ada himbauan demikian lebih bagus lagi. Yang dilarang jualan makanan itu adalah mereka yang jual makanan tidak pakai tempat. Jadi kayak gimana pakai gerobak begitu keliling, ya sengaja dia jualan es siang bulan Ramadan, ya keliling komplek, ya ngegoda imannya orang kan begitu. Nah ini jelas yang haram, nggak boleh. Ya nggak boleh jelas. Jadi dia keliling dengan sengaja jualan di siang bulan Ramadan. Siang, apalagi pagi. Ya. Tengah hari nih. Iya. Ramadan itu kan panasnya luar biasa. Lihat tukang es cendol, Allah ya karim. Baik. Oke Bib, tadi nyinggung orang-orang yang boleh nggak puasa atau yang boleh membatalkan puasa. Siapa aja tuh Bib? Itu ada anak kecil, kemudian orang tua renta, kemudian ada orang sakit, orang gila, kemudian musafir, wanita haid, wanita nifas, wanita hamil, dan menyusui. Jadi 9 orang. Anak kecil ya, anak kecil. Ya pasti kan belum balik kan, itu udah pasti. Mereka belum wajib. Tapi mungkin ada dong pendidikan dari kita juga. Kapan sih mereka mulai diajarin puasa, dari jam berapa sampai jam berapa, usia berapa? Ya, memang balik itu kan dari usia 9. Ya. Jika keluar air mani, mohon maaf majelis mulia, dan juga darah haid, maka dia sudah bisa dihukumi balik. Wajib puasa. Wajib puasa.
sampai 15 tahun. Kalau batasan umurnya 15 tahun, maka dia walaupun belum keluar sperma dan juga belum haid, maka dia udah balik gitu. Nah, dalam Islam anak-anak itu dibiasakan untuk puasa. Ya, usia 7 tahun itu mulai diajarkan, dianjurkan. Adapun di usia 10 tahun itu mulai diancam dengan sebuah hukuman jika tidak puasa. Kayak gimana tuh? Ya boleh dengan orang tuanya itu menggantung pecut atau rotan, ya tanpa memecut begitu ya, hanya menakuti begitu. Sehingga mereka betul-betul di usia 10 tahun jika belum balik itu mereka udah terbiasa melakukan puasa. Namanya anak kecil ya puasanya kan. Ya, tapi mungkin harus paham juga kriteria usia berapa gitu kan, dan mungkin batasan-batasannya nggak harus juga anak kecil, misalkan anak 5 tahun nih gitu kan. Menanamkan pendidikan biar terbiasa puasa dipaksa gitu kan, harus sampai sore gitu. Padahal anaknya udah ngeringkih-ringkih nih, udah lapar gitu kan, tapi tetap dipaksa, boleh nggak sih? Ya makanya dalam Islam itu kan ada puasa beduk ya. Puasa beduk. Ya, kesebutan umum masyarakat kita puasa beduk. Artinya zuhur dia buka puasa, nanti azan asar dia buka puasa lagi, maghrib dia buka lagi bareng kita. Nah, itu boleh. Jadi putus nyambung ya puasanya. Kan sampai zuhur nanti puasa lagi gitu kan. Asar buka, puasa lagi sampai maghrib, kayak gitu berarti ya. Oke, Masya Allah. Nah, ini tips juga nih buat para orang. Tadi lupa, belum nyapa. Masya Allah. Assalamualaikum sahabat Al-Bahjah TV. Jadi kita ketemu lagi di Ngobrol Bareng Habib. Tadi tentang anak kecil dan juga warung ya. Warung yang boleh buka di Ramadan. Nah, kemudian tadi pembahasannya tentang orang tua ya, Bib ya. Orang tua yang kayak gimana sih? Jadi biar jelas nih. Jangan sampai nanti saya juga orang tua nih. Orang tua daripada anak-anak saya nih gitu kan. Orang tua yang kayak gimana dulu gitu loh. Ya, jadi orang tua renta. Orang tua renta. Yang tidak mampu lagi, nggak kuat lagi buat puasa. Nah, mereka itu boleh nggak puasa. Gitu. Jadi memang orang tua yang memang sudah lanjut ya. Udah lanjut, udah nggak kuat lagi puasa. Jadi selama orang itu masih kuat puasa, maka dia tetap wajib puasa. Begitu. Walaupun dia udah lanjut. Kan kadang ada tuh orang tua dulu biasanya udah usia 70, 90 tuh, tapi masih seger buger gitu. Artinya mereka kalau memang masih kuat ya masih boleh puasa ya. Wajib puasa ya. Tapi kalau memang misalkan ya baru 50 tahun tapi udah ya secara fisiknya udah nggak kuat, berarti boleh dong untuk nggak puasa juga. Artinya tidak terbatas usia dong, Bib, kayak gitu kan? Iya. Pokoknya kapan ada ketidakmampuan. Menyesuaikan dengan kondisi fisiknya. Tentunya ya ini kaitannya kan pasti dengan kesehatan juga dong, gitu kan. Oke, nanti ada bahasan lagi apa lagi nih? Nah, ini tadi kan orang tua yang pikun. Juga, ya. Oh iya, pikun. Jadi dia udah sahur, ya. Sahur pagi sebelum azan subuh. Tiba-tiba pagi jam 6 dia minta sahur lagi. Nah, maka dia udah nggak ada beban untuk puasa. Gitu. Karena sudah masuk kategori tua, ya. Tua renta plus pikun begitu. Pikun juga termasuk orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Nah, juga ngomongin tua itu kan namanya tua kan nggak ada obatnya ya. Betul. Nggak ada obat yang kapan kita konsumsi dia balik muda lagi gitu. Makanya orang-orang tua ini ketika meninggalkan puasa, nanti bagi anak-anaknya itu untuk membayarkan fidyah bagi orang tuanya itu. Ya. Jadi karena tua itu adalah satu penyakit yang emang nggak ada obatnya, maka pasti bakal tua gitu kan. Iya, nggak mungkin dia untuk mengqadha puasanya karena tambah hari ya tambah tua, maka solusinya dari syariat itu adalah dengan membayar fidyah. Nggak wajib qadha tapi wajib bayar fidyah. Oke, Bib, tadi pembahasannya anak kecil udah ya, kemudian juga orang tua, pikun udah. Tapi tadi belum kebahas nih. Antum tadi nyinggung perihal fidyah. Kayak gimana sih ketentuan fidyah tuh?
berapa ons, pakai beras atau pakai kurma atau pakai apa? Iya, gitu. jadi bagi orang tua yang akhirnya memilih tidak puasa karena udah nggak kuat lagi, maka bagi ahli warisnya atau anak-anaknya itu yang mengurusi orang tua tadi, hendaknya membayar per harinya itu adalah 1 mud. 1 mud. 1 mud. 1 mud tuh berapa? Ukuran berapa kalau 1 ukuran mud Indonesia? itu kalau kita mau khuruj minal khilaf, keluar dari pendapat perselisihan para ulama, Oke. maka setelah di Indonesia kan itu kita ambil pendapat yang 7,5 ons. 7,5 ons. 1 Per mud hari sehari. 7,5 ons. Artinya jika orang tua kita itu puasa Itu beras ya? Setengah bayar beras. Iya, beras. Iya, Kalau di Indonesia beras berarti dikonversi ke beras berarti kan? Iya, Karena kan makanan pokok kan? iya. Oke. Jadi kalau 30 hari itu sekitar 22,5 kilo beras. Jadi 20. kalau si anak itu ke pasar beli beras yang 25 kilo ya, maka diambil aja 2,5 kilo, nanti 22 kilo sisanya itu dibagikan kepada fakir miskin. Oke. Tapi kalau ngasih lebih juga nggak apa-apa dong? Ngasih lebih nggak apa-apa, sisanya sedekah. Oke. Kalau fidyah ini kan kewajiban yang emang harus dibayarkan. Berarti nggak harus, tadi karena kewajibannya 22,5 ya biar gampang lah semuanya aja gitu. Boleh, Nggak boleh apa-apa ya, begitu lebih Oke. bagus. Oke. Itu dari tadi seharinya 1 mud ya? 1 mud. 7,5 ons untuk orang yang sakit ya, orang tua yang sakit atau orang tua yang sudah renta ya. Iya. Orang tua yang sudah. Nah, sekarang orang sakit nih, Bib. Orang sakit. Orang sakit yang kayak gimana dulu dong? Maksudnya biar jelas, jangan sampai nanti kamu kenapa nggak puasa? Sakit apa? Sakit hati gitu. Iya. Sakit yang kayak gimana yang boleh orang nggak puasa? Iya, jadi apakah sakit ringan itu boleh kita nggak puasa? Seperti seseorang yang gusinya berdarah atau bengkak kayak sehingga dia ingin batalin puasanya. Nah, dalam kitab-kitab salaf kita itu dinyatakan bahwasanya sakitnya itu adalah sakit seperti di dalam penjelasan bab tayamum. Oke. Yaitu Kayak sakit yang kalau dalam bab tayamum itu sakit yang dia boleh menggunakan debu, karena kalau pakai air sakitnya bisa tambah parah atau bagaimana begitu. Itu kategorinya di situ. Jadi maksudnya kalau di dalam bab puasa itu, kalau dia memilih untuk puasa, maka sakitnya itu akan ada 4 kategorinya. Pertama, yang kalau dia tetap puasa, maka dokter yang adil yang dipercaya dan juga udah berpengalaman itu telah memvonis kalau engkau tetap puasa Pak, besok memaksakan diri puasa, maka lusanya akan meninggal. Allah. Aduh ya. Iya. Memang harus ada vonis dokter dulu gitu ya. Vonis dokter, Oke, ya dokternya harus yang pengalaman, yang dapat dipercaya. Iya. Jadi yang besoknya meninggal kalau tetap puasa. Itu, yang kedua itu sakitnya tambah parah. Kalau tetap puasa seperti sakit mah kronis begitu. Kronis ini yang udah stadium sekian begitu. Maka kalau dia tetap puasa, maka sakitnya dia akan tambah parah. Ya, tambah parah merasa sakit. Ketiga, itu sakitnya tuh jadi nggak sembuh-sembuh. Ya. Kalau tadi kan tambah parah, yang kedua. Yang ketiga ini nggak sembuh-sembuh. Tambah parah enggak, cuma masa sembuhnya tuh memanjang begitu. Ya. Dan yang keempat itu akan timbul cacat. Ya, akan timbul cacat. Ya. Jadi 4 inilah yang boleh seseorang itu membatalkan puasanya karena dia sakit. Oke, sakit ya, berarti orang sakit itu boleh untuk tidak puasa. Tapi ada syaratnya. Tadi udah dijelasin sama Bib. Nah, cacat Bib. Ini menarik nih Bib. Cacat itu yang kayak gimana mungkin perlu dijelaskan dulu nih. Cacat apakah secara lahir fisik atau gimana gitu. Jadi cacat yang menjadikan seseorang itu boleh membatalkan puasanya adalah cacat yang muncul di anggota yang nampak. Yaitu di wajah, di kepala, di kedua tangan dan kedua kaki. Jadi kalau cacat yang nanti akan kami sebutkan macam-macamnya itu kok munculnya di perut, maka dia tetap wajib puasa. Karena cacatnya munculnya di perut, nggak kelihatan. Beda kalau dia puasa kok cacatnya timbulnya di wajah atau di tangan yang tampak, ya maka dia boleh batalin puasanya. Sekali lagi boleh batalin puasanya. Jadi kalau dia memilih tetap puasa ya juga dia boleh tetap puasa begitu. Ya.
Nah, kemudian cacatnya apa aja begitu macamnya. Itu ada 5. Di antaranya adalah berubah warna. Taghayyur laun, berubah warna. Kulit berubah warna. Kemudian kulit menjadi kering. Atau kulitnya menjadi basah. Atau kulitnya tumbuh daging. Atau kulitnya itu menjadi bolong-bolong. Sebab dia puasa. Maka 5 cacat inilah yang nampak di 4 anggota yang nampak itu muncul jika dia tetap puasa, maka boleh dia batalin puasanya. Begitu. Oke. Nah, tadi kalau orang tua, renta, orang pikun itu kan wajib bayar fidyah nih. Nah, orang sakit ini gimana, Bib? Nah, kan orang sakit ini kan ada mungkin sembuh dong dia. Artinya dia bisa sehat lagi, bisa puasa lagi. Nah, untuk fidyah dan kodonya ini gimana, Bib, ketentuan orang ya, sakit? jadi ketika dia memilih untuk batalin puasanya, maka wajib dibayar dong, ditambal ya, dengan uzur yang sedemikian rupa, sakit yang sangat parah itu. Maka dilihat, dalam Islam itu dilihat jika sakitnya itu ada harapan sembuh, ya artinya dalam jangka waktu sekian tahun tiba-tiba nanti ada vonis dokter bakal sembuh. Maka ketika nanti dia betul sembuh, dia wajib mengqodoknya, bukan bayar fidyah. Berbeda dengan vonis dokter yang mengatakan, oh komanya ini, pasien ini dia bakal koma sampai meninggal. Artinya dia tetap tidak mampu sampai dia meninggal. Maka bagi orang-orang yang mengurusinya, mereka itu wajib membayarkan orang tuanya ini yang sakit tidak ada harapan sembuh ini, membayar fidyah. Lagi-lagi fidyahnya adalah sehari adalah 1 mud. Berarti tetap yang mungkin dia bisa sembuh, dia wajib qodho. Tapi nggak fidyah. Ya. Tapi kalau orang yang nggak ada kecil nih kemungkinannya dia buat sembuh sehat lagi gitu kan, fidyah berarti ya. Nah, kadang di masyarakat suka ada juga anaknya gitu, yang ngodo gitu, suka ada kayak gitu juga. Itu gimana? Oh, kalau itu tidak wajib ya. Tidak wajib. Ya, yang bersangkutan aja berarti. Yang bersangkutan aja. Di luar daripada itu berarti cuma fidyah aja. Bayar fidyah. Oke. Nah, ada lagi kalau begitu kan, kalau misalnya ada orang-orang yang ternyata sakitnya nih nggak sesuai standar yang telah kita tentukan nih. Misalnya dia sakitnya jerawat, ya tiba-tiba mau batalin puasa. Atau tadi. Sering juga. Kayak tadi sakit hati. Iya, nggak ada hubungannya begitu kan. Atau juga mereka itu diberi resep dokter, ya diberi resep oleh dokter untuk mengkonsumsi obat di jam-jam yang dia sedang puasa. Itu betul itu tuh. Kayak gimana tuh, Bib? Nah, maka kita timbang lagi kepada kategori penyakitnya. Jadi kalau sakitnya itu ada pusing ya, atau hanya demam meriang yang harus mengkonsumsi obat di jam tertentu, itu dia tidak boleh membatalkan puasanya karena sakitnya dianggap ringan. Masih tetap lanjut. Iya, kecuali memang sakitnya tambah parah tadi atau tidak sembuh-sembuh, maka dia boleh batalin puasa. Nah, Bib, tadi yang udah dibahas tuh terakhir orang sakit ya, orang sakit sampai bahkan cacat gitu. Tadi juga Habib di awal nyebutin orang-orang yang boleh membatalkan puasa kan, kita lagi bahas itu kan, orang gila nih, orang gila. Orang gila yang kayak gimana, Bib? Yang boleh membatalkan puasa? Ya namanya orang gila ya, dia udah nggak ada kewajiban lagi buat puasa, ya nggak? Tapi dibahas itu ya dalam fikih ya sama ulama. Cuma yang jadi pembahasan masuk bab puasa itu karena emang orang gila itu udah nggak berkewajiban. Jadi kalau misalnya orang gila itu batalin puasa, ya namanya gila juga nggak apa-apa. Cuma masalahnya dia harus bayar fidyah atau qodho. Maka dilihat. Dalam syariat Islam dibahas, jika gilanya itu adalah tidak disengaja, artinya gila karena memang harusnya dia dapat takdir gila, ya maka dia tidak wajib qodho dan tidak wajib fidyah ketika dia sembuh daripada kegilaannya. Tapi berbeda dengan gila yang disengaja. Dia menyengaja dirinya seperti mengkonsumsi, menghirup lem sehingga dengan penyebabnya itu dia menjadi gila. Maka ada gila-gila yang disengaja itu
dia wajib mengqadha daripada puasanya selama dia gila. Kalau dia gila 10 tahun dia wajib qadha tuh 10 tahun. Berarti 300 hari dia harus mengqadhanya. Itu, dan tidak fidyah, dia qadha. Artinya kalau gila ini sama halnya kayak orang hilang ingatan berarti kan gitu ya? Yang waktu itu kita sempat bahas gitu kan. Iya, orang hilang ingatan kan, orang gila karena ya nggak sadar dianya kayak gitu. Nah, apa namanya? Tadi kan disinggung juga nih, orang gila ini ada qadha, ada fidyah ya. Kayak gitu kan. Nah, berarti dia wajib nggak ada fidyah ya? Nggak ada fidyah, dia qadha aja. Kalau gilanya disengaja. Kalau gilanya disengaja, dia nggak ada fidyah ya, hanya qadha aja. Oke. Selanjutnya nih. Ini bentar lagi musim mudik nih, Bib. Iya, mudik. Ya. Kita biasanya kalau mudik Lebaran tuh kan ini dari Kang Azam mudiknya kemana? Saya mudiknya deket, Bib. 5 langkah. Oh. 5 langkah. Nah, ini mudik. Nah, biasanya tradisi tahunan yang apa? Yang sudah rutin kalau Lebaran ini. Musafir, kaitannya sama musafir dong, kayak gitu. Yang membolehkan kita untuk membatalkan puasa ketika bepergian atau sebagai musafir itu yang kayak gimana, Bib? Apakah semuanya yang penting sudah masuk syarat 2 marhalah itu ya, kalau nggak salah ya, 2 marhalah ya? Atau memang ada ketentuan khusus nih untuk puasa ini gitu loh? Iya, jadi memang Nabi pernah menyebutkan bahwasanya as-safar qit'atun minal azab. Yang namanya berpergian itu sedikit daripada siksaan. Maksudnya Nabi itu menyampaikan bahwasanya seorang musafir yang melakukan perjalanan panjang, yang di zaman Nabi tentu nggak ada kendaraan modern seperti sekarang, kereta yang memudahkan, pesawat. Maka Nabi itu mengatakan perjalanan yang sangat panjang itu, jalan-jalan itu adalah siksaan, capek. Ya, maka syariat Islam memandang musafir, orang yang melakukan perjalanan dalam keadaan capek, melewati padang Sahara, padang pasir itu, maka syariat memberikan beberapa rukhsah, beberapa diskon ibadah. Ya, seperti sholat boleh dijamak, boleh dikosor, sholat Jumat boleh diganti sholat zuhur, kemudian puasa pun boleh dibatalkan, karena memang yang namanya perjalanan itu menguras banyak tenaga begitu. Nah, itu yang kayak gimana dulu nih? Apakah ada syaratnya khusus untuk puasa? Misalkan dia boleh buka tuh kalau begini kayak gitu. Nah, orang yang musafir dia boleh membatalkan puasanya dengan satu aja syarat. Apa? Status dia mulai dari sahur sampai buka, statusnya harus berstatus musafir. Dari sahur, dari sebelum subuh sampai buka. Jadi maksudnya apa? Dia kalau mau boleh batalin puasa hari itu, perjalanan harus dilakukan sebelum subuh. Keretanya naik yang jam 3 kalau dari Cirebon nih. Cirebon Express ke Gambir Jakarta. Ya. Maka dia keluar di jam 3 dari gerbang daerahnya. Dari batas tapal batasnya. Iya, dari gerbang daerahnya, gerbang kelurahannya. Dia keluar dari tempat itu menuju stasiun adalah sebelum subuh. Ya. Artinya kalau di hari itu naik kereta jam 2 siang misalnya, maka dia statusnya nggak full musafir. Walaupun tapi dari pagi dia mukim, siang ke sore dia musafir. Artinya status dia belum full musafir. Walaupun secara syarat perjalanan misalkan untuk jamak sholat dia udah boleh misalkan 2 marhalah, tapi tetap puasanya tetap wajib dijalankan ya, Bib? Iya, puasanya harus. Nggak boleh dia dengan naik kereta jam 2, jalan keluar gerbang, dapat sejam kemudian dia batalin puasanya, nggak boleh. Kenapa? Karena status dia setengahnya mukim, setengahnya adalah musafir. Tapi kalau untuk sholat mah boleh dijamak ya. Dan kalau sholat boleh. Dengan syarat-syaratnya bab khusus di sholat dalam pembahasannya. Nah, orang itu kapan boleh batalin puasanya? Nanti ketika nyampe Jakarta, di hari kedua besoknya, hari ketiga dia nggak puasa, itu boleh. Ya, karena status dia full musafir. Nah ini jadi catatan juga nih buat sahabat-sahabat Al-Baja TV yang sebentar lagi mungkin ya, mungkin sepekan atau 2 pekan lagi mau mudik. Jadi ngambil tips perjalanannya biar bisa buka puasa sebelum subuh jalannya, Bib ya. Kalau setelah subuh berarti mutlak, walaupun dia misalkan dari Jakarta nih ke Cirebon, dia berangkat
jam 6 pagi, anggaplah. Ya namanya gitu. tiket perjalanan kan nggak ada yang tahu. Betul. Ya karena kereta tuh tiketnya yang dibeli jamnya bermacam-macam. Jadi ya tergantung daripada tiket yang dibeli. Oke, baik. Ini harus cerdas-cerdas kita ya. Artinya biar nggak salah juga. Artinya walaupun kita berperjalanan misalkan 6 jam, bahkan 5 jam, 6 jam kayak gitu, kalau misalkan memang nggak masuk ke kriteria syarat boleh batal, ya tetap harus puasa ya. Yeah. Walaupun dari Jakarta ke Cirebon gitu kan. Karena kan jauh bawa mobil dan sebagainya. Oke, nah ini Masya Allah menarik ya tentang musafir. Tadi yang terakhir nih, satu lagi nih, Bib. Wanita menyusui. Nah, sama wanita hamil nih mungkin nih yang sering banyak jadi pembahasan juga nih. Wanita menyusui itu batasnya kayak gimana sih, Bib? Boleh dia batal puasa tuh kayak gitu. Ya memang dalam prosesnya pertama wanita hamil, artinya janin sang bayi itu masih dalam perutnya. Betul. Atau bahkan setelah melahirkan, ketika bayinya telah lahir dan menjadi bayi, maka dia disusui. Nah, wanita hamil dan menyusui dipandang oleh syariat Islam itu dalam keadaan susah. Dalam keadaan bersusah payah dia. Maka boleh bagi wanita hamil dan menyusui ini untuk membatalkan puasanya. Itu mutlak, memang dia boleh ya. Tapi dia maksudnya mutlak dia boleh batal puasa ya. Walaupun dia kuat atau tidak kuat juga gitu kan. Iya, boleh batalin puasa. Jadi dia penyebab dia batalin puasa kenapa nih? Apa dia takut dirinya lemah atau takut bayinya yang lemah? Iya. Karena biasanya gini, Bib, ada ibu-ibu, saya mah kuat sambil nyusui juga gitu kan. Artinya apakah orang kayak gini ada rukhsah gitu, dia boleh batal. Iya, jika wanita hamil dan menyusui itu merasa tidak kuat, dia boleh batalin puasanya. Tapi kalau dia memilih harus tetap puasa, dia boleh terus lanjut puasa. Berbeda dengan wanita haid dan nifas. Yang mau tidak mau, dia harus batalin puasanya, wajib. Haram dia puasa. Nah, jadi wanita menyusui dan hamil ini bayar fidyah atau tidak kan begitu? Itu ya, penting tuh. Qadha atau bayar fidyah begitu kan? Maka dilihat selama dia ada sisi khawatir akan dirinya, selama ada akan dirinya, baik dia khawatir akan dirinya saja, dia nggak mikirin tentang janin atau bayinya, ya dia nyangka janin dan bayinya kuat, tapi dirinya khawatir lemah karena sedang menyusui dan juga mungkin sedang hamil, maka dia wajib bayar qadha saja, bukan fidyah. Enggak fidyah. Bukan fidyah, qadha aja. Kalau yang wajib qadha sama fidyah itu yang kayak gimana, Bib? Kan ada juga tuh. Nah, yang kedua itu kalau akan dirinya dan juga khawatir akan orang lain, yaitu bayi dan janinnya, dua-duanya. Ini juga bayar qadha aja, nggak fidyah. Bayar qadha aja. Bayar qadha aja, nggak fidyah. Karena si wanita ini membatalkan puasanya akan ada unsur dirinya. Baik karena dirinya saja atau akan dirinya plus orang lain, yaitu bayi dan janinnya. Maka dia bayar qadha saja. Berbeda dengan seorang wanita hamil menyusui yang membatalkan daripada puasanya yang penyebabnya adalah orang lain. Siapa? Bayinya. Janinnya. Dianya mah kuat. Dianya kuat. Bisa, Bib, saya puasa. Tapi saya khawatir dengan bayi saya. Takut tidak dapat asupan susu. Betul. Khawatir dengan janin saya tidak dapat asupan makanan di dalam perut. Maka dia wanita ini yang membatalkan puasanya karena orang lain. Dia wajib qadha plus wajib fidyah. Begitu. Nah ini satu lagi, Bib, ketentuan berkenaan fidyah. Biasanya kalau ibu menyusui ini kan panjang kan, nggak mungkin ibu menyusui sebulan 2 bulan, pasti setahun gitu, 2 tahun. Kadang ketemu lagi nih Ramadan ini dia hamil misalkan, full nggak puasa gitu loh. Nah Ramadan keduanya dia masih menyusui gitu kan. Nah itu kan nggak mungkin juga dia qadha Ramadan sebelumnya. Artinya ada 2 Ramadan yang kelewat. Sebenarnya begini, gitu kan. Pinter-pinter daripada ibu menyusui dan hamil untuk mengqadha puasanya. Kadang kalau dia qadha habis Syawal itu, dia bisa milih hari-hari di mana dia kuat dan bayinya juga kuat untuk tetap puasa gitu. Karena kalau Ramadan ini kan full harinya terus-menerus. Beda kalau habis Syawal dia bebas milih dari 11 bulan sisanya itu. Nah, tapi kalau ternyata kelewat 1 tahun, maka ada tambahan fidyah berikutnya.
Karena melewati 1 tahun. Oke, Karena yang namanya mengqadha puasa itu harus di dalam tahun yang telah ditentukan. berarti fidyahnya jadi double atau gimana gitu? Iya, jadi double. Oke. Apalagi kalau dia bayarnya 5 tahun ke depan. Ya, siapapun itu dia ada denda setiap tahunnya. Oke, berarti 2 kali fidyahnya dari yang seharusnya gitu ya, Iya. kalau dia lewat setahun kayak gitu. Oke, Bib. Cukup kayaknya kita ngobrol seputar orang-orang yang boleh batal puasa ya. Sebenarnya masih banyak sekali yang perlu kita bicarakan. Tapi kayaknya kita lanjut nanti pekan depan lagi ya. Khair, insyaallah. Oke, Masya Allah. Oke, pemirsa, sampai di sini ngobrol kita sore ini. Sampai ketemu lagi di Ngobrol Bareng Habib pekan depan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.